Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Wulandari dengan NIM 21101312200008. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai mini project yang sudah saya buat, yaitu pengembangan website menggunakan WordPress di dalam OS Linux. Dan saya menggunakan Linux Debian. Website yang saya buat, saya beri nama Banjar Culture, di mana website ini berisikan mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan Banjar. Kemudian website ini sudah saya hosting menggunakan Infinite Free, dan untuk mengakses website saya bisa menggunakan culturebanjar.apz.com. Jadi website yang saya gunakan ini mempunyai keterbatasan dalam fitur karena saya menggunakan yang gratis atau tidak berbayar, sehingga terdapat beberapa batasan, yaitu salah satunya pada page utama ini tidak dapat memunculkan gambar, padahal aslinya di dalam page ini itu terdapat 2 gambar yang ganti gambarnya. Oke, yang pertama kita langsung aja demonstrasikan website yang sudah saya buat. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu my front page. My front page ini adalah tampilan awal ketika kita mengakses laman culturebanjar.apz.com. Jadi ketika diklik maka akan kembali atau tetap di page awal, karena ini adalah page default ketika culturebanjar.apz.com itu diklik. Selanjutnya itu ada di dalam my front page terdapat button, dimana ketika kita klik akan didirect ke dalam from YouTube yang berisikan tentang keindahan Kalimantan Selatan. Oke, kita kembali. Kemudian masuk ke laman about. Di dalam about ini berisikan apa sih website ini tuh. Jadi website ini tuh berisikan tentang apa, dan itu terdapat di laman about. Kemudian di laman selanjutnya itu ada kontak. Di dalam kontak ini berisikan data diri saya selaku editor atau pembuat dari website. Terdapat foto saya, kemudian juga ada informasi kontak dan juga alamat. Ketika icon WhatsApp ini diklik maka akan didirect ke WhatsApp saya, dan ketika Instagram ini diklik akan didirect ke Instagram pribadi saya. Kemudian di sini masuk ke kategori alam. Jadi di dalam website Banjar Culture itu saya bedakan menjadi 2 kategori, yaitu kategori alam dan juga kategori budaya. Dimana di kategori alam ini berisikan informasi-informasi atau berita-berita terkait tempat wisata atau yang berhubungan dengan alam yang berada di Banjarmasin. Untuk kali ini saya batasi hanya di Banjarmasin, tetapi untuk pengembangan selanjutnya itu Kalimantan Selatan. Jadi di luar Banjarmasin akan masuk juga di dalam website ini, tetapi untuk kali ini pengembangannya hanya sebatas di Banjarmasin saja. Di sini terdapat beberapa post mengenai asal-usul Pulau Bakut, menikmati sunset di Tahura Sultan Adam, dan indahnya Pulau Kembang di tengah sungai. Salah satu contoh kita buka post mengenai asal-usul Pulau Bakut. Di sini berisikan post-post yang sudah saya buat mengenai apa itu Pulau Bakut, kemudian foto-foto, informasi dan segala macam sumber itu saya cantumkan. Kemudian kita ke kategori budaya. Di dalam kategori budaya ini terdapat post mengenai budaya-budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Sebagai contoh itu ada Madihin. Jadi di sini itu terdapat post atau artikel-artikel mengenai apa saja sih kebudayaan-kebudayaan yang ada di Banjar. Yang selanjutnya itu my blog page. My blog page ini kurang lebih sama seperti di kategori itu menampilkan post-post, hanya saja di bagian my blog page ini dijadikan satu atau berdasarkan post-post terbaru yang saya buat. Jadi kurang lebih untuk isi atau informasi yang terdapat di website Banjar Culture itu adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut untuk menjelaskan
mengenai bagaimana cara saya membuat website ini. Kita bisa masuk di Kultur, kemudian slash WP admin. Nah, di dalam WP admin ini kita bisa mengedit atau mensunting website yang sudah kita post atau kita hosting sebelumnya dengan memasukkan nama pengguna, oke, sekarang kita sudah masuk di dashboard WordPress. Nah, jadi yang pertama, dalam pembuatan website ini saya menggunakan beberapa plugin, yaitu yang pertama ada plugin Elementor, plugin Content View, dan juga plugin Smart Slider. Plugin ini saya gunakan untuk membuat website ini tadi. Yang pertama itu ada plugin Elementor. Jadi plugin Elementor ini saya gunakan untuk mengedit ataupun menyunting post ataupun laman yang akan saya unggah sebagai alat bantu untuk menyunting. Kalau misalnya kita tanpa menggunakan Elementor, itu bisa di bagian post itu mengedit secara manual, di sini disunting. Maka ketika menggunakan Elementor itu memberikan kemudahan dari segi pengeditan. Kemudian plugin yang kedua itu Content View. Content View ini saya gunakan untuk membuat kategori. Jadi pada sebelumnya tadi itu terdapat dua kategori, yaitu kategori alam dan juga budaya. Nah, untuk membuat kategori ini saya menggunakan plugin, yaitu plugin Content View. Di sini terdapat dua kategori yang saya buat, yaitu budaya dan juga alam. Kemudian plugin yang ketiga yaitu Smart Slider. Smart Slider ini saya gunakan untuk membuat tampilan slide atau gambar yang bergerak. Untuk contoh penggunaan Smart Slider tadi itu terdapat di post ini. Jadi di awal ini terdapat Smart Slider, dimana ini ketika kita klik bisa berpindah seperti itu. Itu penerapan plugin Smart Slider. Kemudian untuk website ini saya menggunakan tema, yaitu tema Sydney, dan untuk template saya tidak menggunakan template yang berada di dalam Sydney. Saya hanya menggunakan tema untuk mengatur keseluruhan website ini. Untuk tata letak seperti foto, kemudian post dan segala macam, itu saya menggunakan edit sendiri, tidak menggunakan template. Jadi untuk template yang saya gunakan di sini itu tidak ada. Nah, itu kosong karena saya tidak mengimport template apapun. Saya hanya menggunakan tema, yaitu tema Sydney, yang kemudian saya edit sendiri menggunakan fitur-fitur yang ada pada WordPress dan menggunakan bantuan plugin Elementor dan juga Content View. Untuk default dari tema Sydney itu seperti ini, dan jadi untuk mengcustom dari mengubah warna yang awalnya overall dari tema Sydney itu adalah warnanya biru, di sini saya ganti itu di bagian tema, di bagian tampilan sesuaikan. Di sini terdapat berbagai macam berbagai macam menu-menu yang sudah saya ubah, diantaranya seperti di bagian header ini di bagian identitas status itu namanya saya ganti menjadi Banjar Culture, kemudian slogan. Dan untuk icon ditambahkannya di bagian sini. Caranya itu ganti gambar, kemudian masukkan gambar mana yang ingin dijadikan icon pada website. Di sini saya menggunakan gambar ini, maka kita klik pilih, maka akan langsung muncul di bagian sini. Kemudian selanjutnya contoh yang saya ubah itu header utama. Header utama ini letak dari susunan dari header yang saya gunakan. Awalnya itu seperti ini dan saya mengganti menjadi seperti ini. Kemudian pada bagian warna
Ini saya untuk mengubah warna yang oranye dan kuning ini. Awalnya semuanya tuh warnanya biru, jadi di sini yang warnanya kuning itu saya custom atau saya ganti sesuai keinginan saya. Kemudian terdapat kaki halaman atau footer hak cipta. Di sini pengaturannya ada seperti ini dan saya menggunakan yang ini. Untuk defaultnya itu seperti ini dan terdapat informasi mengenai tema yang saya gunakan. Tapi karena saya tidak ingin memasukkan itu, jadi saya hapus dan saya menggunakan tampilan yang seperti ini. Area hak cipta juga itu berisikan copyright, year, dan site title. Itu juga sudah saya sesuaikan. Selebihnya itu kurang lebih di bagian sini saja yang saya ubah, dari tata letak, kemudian gambar, kemudian juga scroll, ikonnya itu seperti apa, itu sudah saya sesuaikan sehingga menghasilkan website Banjar Culture ini. Ya, itu sekian presentasi dari saya. Saya menyadari dalam pengembangan website ini masih banyak kekurangan yang mungkin masih bisa ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi sesuai dengan fungsi sebenarnya yang saya inginkan, yaitu tadi dari fitur, kemudian informasi yang dijangkau itu bisa mencapai Kalimantan Selatan, tidak sebatas Banjarmasin saja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.